Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini. Saya Doni. Selamat datang di Merinding. Sebelum saya membacakan cerita dan kalian mendengarkannya, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan makhluk yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Berdoa dimulai. Baiklah teman-teman, untuk merinding kali ini kita akan lanjutkan cerita Pak Badir part 2 yang ditulis oleh akun Twitter Simpleman. Tanpa berlama-lama, marilah kita dengarkan. Berikut kisahnya. Malam itu, Pak RT mengaku dalam perjalanan pulang dari rumah seorang kawan. Pak RT ingin meminta sadut atau jimat. Rencana beliau sudah disampaikan kepada Ferdi. Dia meminta bocah itu bersama dengan Andi menjemput Gogon. Mereka semua bisa bertemu di area pemakaman. Suara motor butut terdengar memecah sunyi. Jam masih menunjukkan pukul 9 malam. Tapi jalanan sudah sepi, tak ada orang sama sekali. Ditambah kiri kanan hanya ada barongan atau tanah kosong bersemak di sepanjang jalan. Pak RT merasa tidak nyaman, namun ia memaksakan diri meski sebenarnya enggan. Tapi warga sudah mempercayakan dirinya sebagai ketua RT. Bisa malu dia bila menolong warga yang sedang kesusahan. Ia pun akhirnya berkelok memilih rute paling dekat dengan makam. Perasaannya was-was mempercayakan semua ini kepada 3 pemuda yang baru saja gede. Rute paling dekat saat ini ialah ladang tebu di samping rawa-rawa yang penuh dengan semak belukar rumput gajah. Tempat ini terbilang tempat paling sepi. Tidak ada rumah warga di sana karena memang tanahnya gembur. Selain itu, banyak rumor mengatakan bahwa tempat itu adalah salah satu tempat yang paling angker. Pak RT sempat menghentikan laju motor. Ia benar-benar bimbang antara apakah ia mengambil rute ini atau memutar saja. Namun sekali lagi, hatinya was-was. Ia merasa tidak tenang, mengingat sejujurnya sejak tadi bulu kuduknya itu sudah berdiri. Apa karena jimat yang dia bawa? Namun setelah memantapkan diri, Pak RT pun melaju motornya masuk ke jalan setapak. Kiri kanan banyak sekali ditemui rumput gajah dengan genangan air yang membentuk kolam. Inilah alasan kenapa tempat ini disebut rawa-rawa desa. Banyak kejadian serta rumor tidak mengenakan di tempat ini. Dulu, kabarnya ada anak-anak yang pernah bermain di sini dan menemukan sesosok mayat bayi mungil yang sengaja dibuang.
terapung di atas genangan air tersembunyi di balik rerumputan. Karena bagian paling mengerikannya dari cerita ini adalah bayi yang ditemukan memiliki bentuk kepala seekor lembu. Waktu itu cerita ini cukup menggemparkan. Banyak yang bilang ibu si bayi sengaja membuang anaknya sendiri karena berkepala seperti itu. Dan yang lain mengatakan ini adalah efek pesugihan. Sampai saat ini cerita itu masih simpang siur. Namun peduli setan dengan cerita lama. Pak RT benar-benar merasakan sendiri. Di atas tanah ini ada yang tidak beres, seperti ada yang melihat dirinya mengamati dari tempat yang jauh, menimbulkan efek tidak nyaman sepanjang perjalanan. Namun Pak RT terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri, tidak ada yang perlu ditakuti di tempat ini. Tidak ada. Dirinya adalah manusia, makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Pak RT bahkan menantang semua penghuni yang tak kasat mata untuk menampakkan dirinya. Sampai tiba-tiba dari arah belakang motornya, dia mendengar suara harimau mengaum. Suara yang benar-benar dirinya dengar dengan sangat jelas. Bahkan sampai-sampai membuat keseimbangannya goyah. Suara itu terdengar sangat marah. Seketika Pak RT memohon ampun. Semakin lama suara itu semakin menjauh. Aumannya masih terdengar, hanya saja suaranya samar-samar. Saat itulah, dari jauh Pak RT melihat siluet hitam. Siluet seseorang sedang berdiri jauh di depan jalan. Ia diam seperti sedang menunggu Pak RT mendekat. Awalnya Pak RT mencoba menggunakan logikanya. Siapa gerangan yang berani keluar di malam seperti ini? Seorang diri berjalan di tempat yang tidak mengenakan ini. Rasa penasaran pun menggerayangi pikirannya Pak RT. Pak RT terus memacu laju motor miliknya, dan ia pun ingin mengetahuinya. Hanya tinggal beberapa dapa, Pak RT melihat seseorang mengenakan celana pendek berwarna biru tua. Tubuhnya tinggi dengan bulu kaki yang terlihat. Dia mengenakan sendal jepit, hanya saja mulai dari bagian badan sampai kepala, ia menutupinya dengan sarung, mirip seseorang yang sedang berjaga. Pak RT merasa aneh dengan beliau, namun tidak enak hati bila bertanya kecuali dia menegur dirinya terlebih dahulu. Dan kenyataannya, dia hanya melihat Pak RT dengan sarung tertutup di kepalanya. Tak ada interaksi apapun. Auman harimau kian gencar terdengar di telinganya. Tepat ketika Pak RT melewatinya, aroma menyengat dari daging yang terbakar tercium jelas di hidungnya. Pak RT melaju motornya, sementara matanya melihat ke spion. Sosok lelaki asing dengan sarung di kepala masih melihat ke arahnya. Ia hanya berdiri diam menyerupai patung batu. Ganjil. Ya, tentu saja. Pak RT bisa merasakannya. Namun, di dalam hatinya ia bersyukur bisa melewati tempat itu tanpa ada yang terjadi dengan dirinya. Ia pun segera bergegas menuju ke pemakaman. Tidak sabar untuk melihat Ferdi, Andi, dan Gogon di sana. Namun, ketika Pak RT menghentikan motor, dari jauh, tempat ia memandang makam baru yang masih ditaburi bunga tadi pagi,
terlihat seseorang sedang meringkuk di samping batu nisan. Ia mengenakan sarung menutupi bagian kepalanya. Dengan perasaan was-was, Pak RT merasa bahwa ini bukanlah hal yang bagus bagi dirinya. Pak RT melihat ke sekeliling. Di samping tempat gubuk sementara dibangun, tak terlihat 3 pemuda yang dia cari. Hanya sosok orang bersarung itu saja, seorang diri berlutut di samping makam. Merasa terancam dengan hal ini, Pak RT berjalan mundur. Ia berniat pergi. Ketika tiba-tiba di belakangnya sudah berdiri Andi, sedang melihat beliau dengan wajah penasarannya. "Pak RT kok sudah di sini?" tanya Andi. Jantung Pak RT nyaris copot, namun segera berganti menjadi nafas lega ketika melihat kehadiran Andi di tempat ini. Pak RT pun lalu teringat. Ia menoleh berkata kepada Andi, bila di atas makam ada orang asing yang tidak dikenal. Tapi ketika Pak RT menunjuknya, sosok itu sudah tidak ada, lenyap begitu saja. Pak RT merasa keheranan. Ia yakin betul bila di sana tadi ada yang sedang berlutut. Akhirnya Pak RT tidak bisa menjelaskan apapun kepada Andi. Di tengah-tengah tawa canggungnya untuk menghilangkan kepanikan yang baru saja melekat di wajahnya, tiba-tiba Pak RT teringat. Kenapa hanya Andik yang datang ke tempat ini? Kemana 2 orang yang seharusnya menemani? Pak RT pun menelan ludah, merasa ada yang tidak beres. Ia sendiri tidak yakin betul dengan siapa yang berada di depannya. Orang bilang, jangan gampang percaya ketika bertemu di tempat-tempat wingit. Pak RT memperhatikan kaki Andik. Aneh katanya, karena kaki Andik ini benar menginjak tanah. "Di mana Ferdi dengan Gogon, Dik?" tanya Pak RT. Pak RT menanyakan hal itu. Andik hanya diam saja, memandang Pak RT dengan wajah dinginnya. Mereka saling melihat dalam diam. Keadaan ini membuat tempat itu terasa semakin mencekam, sunyi, dan dingin. Kemudian, sekonyong-konyong, sebilas air tiba-tiba membasuh kepala Pak RT. Andik bergerak melangkah mundur. Tak lama Ferdi muncul menatap Pak RT berdua sembari menjaga jarak. Saat itulah mereka berdua mendengar bebarengan kalau Pak RT berteriak, "Huh, pesing, setan!" teriaknya. 2 bocah baru saja menyiram dirinya dengan air kencing. Saat itulah mereka semua menjadi yakin bahwa mereka yang di sini benarlah manusia, karena tidak ada salahnya saling menjaga satu sama lain. Karena konon banyak orang beraliran hitam tega melakukan apa saja hanya demi mendapatkan setali kain kafan dari mayit yang mati pada malam Jumat Kliwon. Yang dimana mereka takutnya kalau Pak RT ini adalah orang lain. Karena pada zaman itu banyak orang bisa berganti-ganti rupa dengan maksud jahat. Tak dipungkiri, inilah alasan sebenarnya kenapa begitu sulit menjaga mayit. Mereka bertiga lalu duduk di gubuk sementara, mencicipi sepiring kacang dengan gelas-gelas kopi. Beberapa kali Ferdi terlihat memaki karena saat dirinya menjemput Gogon ke rumahnya, ibundanya mengatakan dia sudah berangkat. Tapi Ferdi yakin bila yang terjadi, Gogon sudah kabur. Andi berusaha menenangkan. Tak ada perlu menyalahkan. Mungkin saja Gogon benar-benar ketakutan
sehingga ia urungkan niat yang sudah ia ucap. Pak RT setuju, lantas bercerita menunjuk setali berwarna coklat, jimat pemberian dari kawannya. Konon, di dalam jimat itu ada sesosok harimau yang bisa menjaga mereka. Mereka bertiga menghabiskan malam bersama-sama, saling bertukar cerita untuk membuang sepi. Sementara kabut mulai menyelimuti tempat ini. Saat tiba-tiba Ferdi mengatakan bahwa ia ingin membuang air besar di sungai. Ia pun meminta Andik untuk mengantarnya. Mendengar itu, Pak RT lalu berpikir, bila dua pemuda ini pergi, lantas dia hanya seorang diri di sini. Dengan niat menunjuk watak baik, Pak RT yang berkata akan menemani Ferdi pergi ke sungai. Sebagai ganti, Andik boleh memakai gelang jimatnya. Andik mengangguk, menerima tawaran Pak RT. Lagi pula, sebagai anak sudah tentu menjadi tugas dia menjaga makam milik bapaknya. Pak RT pun bergegas pergi bersama Ferdi. Melangkah sedapa demi sedapa di atas makam-makam lain, menuju ke sungai yang tak jauh dari tempat mereka sebelumnya. Mereka berjalan berdua di bawah pohon-pohon Kamboja dengan kabut tebal mengelilingi mereka. Berbekal senter di tangan, Pak RT memimpin jalan dan tak lama kemudian terdengar suara aliran air. Sungai sudah dekat. Ferdi semakin bersemangat. Ia ingin segera membuang hajat. Ferdi pun mendahului, meninggalkan Pak RT yang berteriak agar pemuda itu menungguinya. Ia sedang kewalahan menghindari tanah gembur dan berlumpur dengan nisan-nisan di sekitarnya. Namun, nampaknya Ferdi tak menggubris alasannya. Baginya hajat nampaknya lebih penting dibandingkan dirinya. Lama ia bergulat dengan keadaan. Pak RT akhirnya bisa keluar dari jalan kuburan. Ia berdiri di tepian sungai, menyinari area sekitar sembari berteriak di mana bocah ini sedang berjongkok. Sungai membentuk setapak miring, membuat Pak RT sedikit kerepotan karena tubuh orang tertutup oleh rumput-rumput panjang. Pak RT tak juga mendapat jawaban. Ia masih menyinari area sekitar sebelum pandangan matanya menangkap tangan melambai tak jauh dari tempatnya. Pak RT merasa lega. Rupanya di sana Ferdi berada. Kemudian Pak RT pun mendekat. Sebelum duduk di atasnya, tak dilihatnya Ferdi. Pak RT duduk bersila sembari matanya mengawasi sekitar. Tiba-tiba, tak jauh dari tempatnya terdengar suara berkecimpuk air. Niat usil Pak RT pun muncul. Ia ingin mengerjai Ferdi. Pak RT lalu bercerita, bila konon di sungai ini tinggallah Weltok, hantu dengan wujud anak kecil. Saat malam tiba, Weltok biasa muncul, menampakkan diri di sungai-sungai kecil, bermain-main layaknya anak-anak. Mereka sangat menyukai ikan. Tak jarang ikan-ikan ini yang sering kali menjadi tujuan. Namun, Weltok sangat membenci kehadiran manusia. Untuk itu, saat melihat Weltok, disarankan untuk bersembunyi, tidak bersuara, lalu meninggalkan mereka. Karena bila sampai Weltok mengetahui kehadiran manusia, mereka akan memanggil. Siapapun yang sudah dipanggil tak dapat mengelak dari mereka. Lalu mereka akan menghitung ikan hasil tangkapan mereka. Ia akan menghitung siji, loro, telu, papat, dan seterusnya sampai ikan yang mereka tangkap habis. Bila ikan sudah habis, tepat di giliran si manusia Weltok yang berwujud anak-anak
akan melihat manusia dengan wajah ratanya. Lalu setiap malam mereka akan datang ke rumah dan menemani mereka. Setelah menceritakan itu, Pak RT lalu tertawa terbahak-bahak. Ia sempat memukul tangan Ferdi yang menyentuh kriuk bambu tempat orang membuang hajat di sungai. Namun aneh, Ferdi tak mengatakan apapun kepada Pak RT. Menjawab pun tidak. Hal ini membuat pria parubaya itu penasaran. Pak RT menyalakan senter, mengarahkannya ke kiri kanan jalan, memastikan tidak ada siapapun di tempat ini. Lalu dalam kepalanya ia berniat mengarahkan senter ke arah sungai tempat Ferdi sekarang membuat hajat. Meski tidak sopan, ia harus memastikan bahwa yang dia jaga itu memang benar Ferdi. Tepat senter diarahkan di sana, wujud api membakar tiba-tiba terlihat. Sosok manusia berdiri memanjat dari dalam sungai. Itu adalah kali pertama simpang siur kabar bahwa selain Weltok, sungai adalah rumah bagi Kemamang yang memang benar-benar bukan sekedar gosip. Pak RT menjatuhkan senter, berlari tunggang langgang. Tak dia sangka sebelumnya, Kemamang memang ada di sungai ini. Ia pikir itu hanya rumor belaka. Bila buang hajat malam buta, akan sambang Kemamang datang. Ketika berlari di bawah pohon mangga, Pak RT melihat Ferdi memasang celana. Namun, peduli setan, biar Ferdi saja yang menemui Kemamang. Karena semua orang tahu, makhluk itu biasa mengejar sampai dapat. Ferdi hanya terheran-heran melihat Pak RT pergi. Ia pikir Pak tua itu sedang kembali ke tempat Andik yang sedang berjaga sendiri. Ferdi pun menyusul. Ferdi tak melihat ada yang salah. Sepanjang jalan kegelapan tanah kuburan, ia berjalan seorang diri. Tiba-tiba langkahnya terhenti ketika dia mendengar suara seseorang sedang bersiul. Ferdi berhenti sebentar, mencari di mana sumber suara itu. Ferdi terdiam menatap pohon beringin. Di bawah pohon beringin ada batu besar bekas pondasi. Seorang pria yang wajahnya tak asing bagi Ferdi sedang duduk dengan tongkat kayu di tangannya. Dia memanggil Ferdi, melambai-lambaikan tangannya, memanggil bocah itu yang dengan wajah bingung masih mencoba mengingat-ingat. Ketika jarak mereka hanya terpaut beberapa langkah, baru ingatlah Ferdi dengan Pak Badi. Beliau menepuk batu di sampingnya, meminta Ferdi untuk duduk. Bocah itu menurut saja, karena memang Pak Badir biasa menjadi juru kunci makam. Bertemu dengannya di sini bukanlah sesuatu yang aneh. Hanya saja ada bagian di dalam dirinya yang seperti melupakan detail kecil yang mengganjal hatinya. Apa? Kenapa? Entahlah. Ferdi duduk di samping Pak Badir yang lalu bercerita kepadanya. Bila malam-malam di sini itu enak. Tempat ini tempat yang bagus untuk menenangkan diri. Ferdi pun mengangguk. Ia lalu memberitahu Ferdi bahwa sudah lama dirinya mengidap sakit. Tak ada satupun orang yang tahu, bahkan istri dan semua anak-anaknya. Dia menyimpan sakit ini seorang diri. Ferdi yang mendengarnya kaget, lantas bertanya, kenapa tidak diceritakan saja? Semua harus tahu dong. Pak Badir menolak.
Beberapa hari yang lalu dirinya dibuat sakit hati oleh kedua kakak Andik yang sudah berkeluarga. Saat mereka tak ada uang untuk makan, tak satu pun dari mereka yang membantu Pak Badir. Ditambah, Andik belum mendapatkan kerja setelah setahun penuh menganggur. Dan inilah yang membuat Pak Badir jadi terus kepikiran. Rasanya dirinya tak elok untuk menerus membuat semua orang susah. Terpikir di kepalanya ia ingin mengakhiri dirinya. Mungkin dengan begitu beban Andik dan ibunya sedikit terangkat. Sebagai tukang sayur, ibunya mungkin bisa menghidupi Andik. Ferdi pun hanya mengangguk. Ia bingung bagaimana menghibur pria tua yang seringkali menemaninya bermain catur di warung Bok Jum. Tapi setelah mengingat-ingat soal mati, tiba-tiba Ferdi teringat untuk apa dirinya ada di kuburan bersama Pak Badir. Kemudian Ferdi melihat wajah Pak Badir. Pria itu melihatnya dengan wajah memelas. Sebelum akhirnya Ferdi ingat bila di sini ada Andik. Dia ada di gubuk sementara bersama dengan Pak RT sedang menjaga makam Pak Badir. Tiba-tiba Ferdi terdiam. Ia memalingkan wajah dari Pak Badir. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Ferdi hanya diam, duduk sembari melihat ke depan. Di atas nisan-nisan kuburan, Pak Badir juga tak lagi bicara dengan dirinya. Ferdi ingin melompat lalu berlari, namun entah kenapa tulang kakinya tak bisa diajak kerjasama. Saat itulah tangan Pak Badir merangkul pundak Ferdi. Bila kalian pernah mencium aroma daging panggang yang berbau pekat, itulah aroma yang Ferdi cium. Tangan yang merangkul Ferdi ini berwarna hitam legam dengan luka darah basah yang menjorok berwarna kemerah-merahan. Ferdi hanya diam, sesekali memejamkan matanya. Ia pun ingin menutup hidung, namun sarafnya tiba-tiba mati rasa. Dengan berat, Ferdi menoleh, memutar leher untuk melihat sosok Pak Badir yang sedang berada di sampingnya. Rupanya, beliau sudah melihat ke arahnya. Beliau menatap wajah Ferdi. Ferdi melihat Pak Badir kini sudah mengenakan kain kafan dengan satu tangan teronggok keluar. Wajahnya hitam legam, hancur. Dengan mata kosong, ia memandang Ferdi lekat-lekat. Tak membuang waktu, Ferdi melompat. Ia berlari pergi melompati setiap nisan yang dia lihat. Tak dihiraukannya apa yang sedang berdiri menatapnya dari jauh. Kini, Pak Badir menunjukkan wujud pocongnya. Wujud yang tak pernah dirinya duga sebelumnya. Segala semak belukar ia terabas, yang penting dirinya selamat. Di bawah gubuk sementara, Ferdi melihat Andik. Ia jelaskan segala yang dirinya lihat. Namun, bocah itu tak sedikit pun merasa takut. Mula-mula ia bercerita bila Pak RT sudah lama lewat. Ia bilang tak sanggup untuk melanjutkan tugas menjaga makam. Bersama dengan itu, Andik mengizinkan bila Ferdi juga pergi. Ia tidak keberatan menjaga seorang diri. Baginya, saat ini hanya ini yang bisa dirinya lakukan sebagai anak. Ferdi pun terdiam,
melihat Andik dengan nafas terengah-engah. Peduli kosong dengan kata-kata Andik, Ferdi pun tetap pergi. Ia belum pernah melihat wujud semengerikan itu, hanya dari cerita-cerita orang. Dan Ferdi ini bukan seorang yang penakut. Namun, tak kalah ketika melihat langsung, ciutlah nyali yang sudah lama dia pupuk. Bila memang Andik mau tetap di sini, dia pun akan tetap pergi. Sebelum Andik memberikan izin Ferdi untuk pergi, ia mensakukan gelang yang diberi oleh Pak RT tadi. Katanya, esok pagi kesinilah dengan beliau, jemput dirinya. Karena sejak tadi di belakang pohon besar, tak jauh dari tempat mereka, sudah ada yang mengamati. Ferdi pun menoleh dan melihat kepala pocong mengintip dari sana. Ferdi pergi, lari terbirit-birit, dan Andik hanya duduk diam, melihat ke arah makam, dan dari jauh terdengar langkah kaki seseorang. Langkah kaki yang pernah dirinya kenal. Sosok itu pun mendekat, lalu duduk di sampingnya. Tak lama, Andik berkata kepadanya, "Maafin Andik, Pak. Andik kangen." Itulah kali terakhir Ferdi menceritakan semua ini kepada warga desa, termasuk mengutuk Pak RT yang pergi dulu meninggalkan mereka hanya karena nampak kemamang usil yang muncul dari dalam sungai. Gugun juga mengiyakan bahwa Pak Badir memang gentayangan, dan hantunya ini menceritakan segala aib hingga membuat semua keluarga Andik menanggung malu, terutama kedua kakaknya. Sejak malam itu, hanya Andik bersama keluarganya bergantian menjaga makam tanpa melibatkan warga desa. Namun, apakah semua ini selesai sampai di sini? Setiap malam, setelah waktu menunjukkan pukul 12 malam, di rumah-rumah warga sering terdengar suara pintu yang diketuk. Konon, itu adalah Pak Badir yang sedang usil kepada mereka. Tak ada warga yang berani membukanya. Sampai akhirnya, kejadian ganjil itu perlahan menghilang dan lenyap. Tetapi wujud yang menyerupai Pak Badir terkadang muncul, namun tak lagi mengganggu warga kampung. Hanya tamu-tamu yang kebetulan lewat saja, yang bila beruntung akan melihatnya berdiri di bawah pohon randu.